Sepanjang bulan Agustus ini ya, sepanjang bulan Agustus ini ya, sesuai dengan tema tentunya, eh, seluruh Indonesia mulai mengibarkan apa namanya ya, atribut-atribut kemerdekaan ya. Untuk apa sebenarnya ya? Kenapa kita harus terus mengenang gitu kan? Kenapa kita harus terus melakukan hal ini berulang-ulang? Saya percaya bahwa mengingat sesuatu itu penting buat saudara dan saya ya. Itulah kenapa bulan Agustus ini ya, kita akan juga banyak membahas tema-tema tentang kemenangan-kemenangan ya yang telah Tuhan berikan buat kita sebagai orang percaya. Ya, dan saya akan membukanya dengan kemenangan atas rasa takut. Ya, minggu depan juga temanya atas kemenangan atas apa, minggu depannya lagi juga tentang kemenangan. Dan saya berharap kita semua bisa semangat dalam hidup ini dan benar-benar bisa menghidupi arti kemenangan yang telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara, iman ya. Iman itu adalah satu-satunya penawar dari rasa takut. Ya, sekali lagi, iman adalah satu-satunya penawar dari rasa takut. Ketika rasa takut datang dalam hidup saudara dan saya, maka tidak ada jawaban lain yang kita butuhkan selain iman. Saudara mungkin nggak tahu ya, tapi saudara, di dalam Alkitab, Tuhan telah menyediakan dan memberikan lebih daripada 7.000 janji. Lebih ya saudara ya, lebih dari 7.000 janji buat saudara dan saya. Ya, makanya rajin baca firman Tuhan. Sekarang anak-anak teens di sini lagi dilatih tiap hari harus laporan baca firman Tuhan. Dan hari ini juga mereka mengambil bagian ya, melayani di Aser Kolektan bahkan di LCD. Karena saudara, kalau kita nggak baca firman Tuhan, ya kalau saudara cuma baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan di hari Minggu, saudara nggak pernah tahu akan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dan sudah berikan buat saudara dan saya. Ya, bayangin saudara, ada 7.000 lebih janji. Wih, saya rasa cowok yang paling playboy aja gak pernah kepikiran bisa memberikan janji sebanyak 7.000 lebih gitu saudara. Tapi Tuhan bisa saudara. Ya, Tuhan bisa. Dan saudara, ayo kita cari tahu tentang janji-janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Dan saudara, tapi dari sekian banyak janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, saudara tahu nggak bahwa tidak ada satupun yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya kalau saudara tidak mempercayainya. Ya, Tuhan memberikan begitu banyak janji, tapi hal itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara dan saya nggak percaya sama janji-janji itu, saudara. Kita tidak mengimani bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mampu melakukan semuanya itu dalam hidup kita, saudara. Dan buat saya ini adalah pekerjaan iblis yang terbesar, saudara. Yaitu apa? Bagaimana dia selalu mencoba menjatuhkan, melemahkan, bahkan mencuri iman kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak percaya sama apa yang Tuhan katakan. Itu mungkin ngomongnya dulu kali, berlakunya dulu, sekarang mah udah nggak berlaku sekarang. Sekarang mah udah kayaknya janji itu kayaknya udah expired, ada masanya gitu loh. Dan itulah kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus terus bertanding dalam pertandingan iman, saudara. Saudara dan saya selalu bilang waktu itu, mungkin kita ngerasa hidup kita baik-baik aja. Ya, kita kayaknya
nggak ada masalah. Tapi saya terus mau ingatkan saudara harus sadar, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat saudara dan saya kita ada dalam peperangan. Ada dalam peperangan rohani, kita sedang berjuang, kita sedang bertanding untuk memilih apa? Mau percaya sama Tuhan atau mau percaya dengan apa yang dunia ini katakan. Itu pertandingan loh saudara, itu perjuangan loh. Mungkin gak pakai senjata ya, mungkin kita gak ngerasa berdarah-berdarah kalau ditembak lebih takut. Tapi sebenarnya kita mengalami peperangan tentang hidup dan mati loh saudara. Karena setiap keputusan apapun yang kita ambil, itu menentukan bagaimana hidup kita berikutnya. Ya. Jadi hanya boleh ada satu sikap, ya, hanya boleh ada satu sikap yang dimiliki oleh orang percaya dalam menghadapi apa yang namanya ketakutan. Yaitu apa? Yaitu saya tidak takut. Hanya boleh ada satu sikap itu saudara, bahwa saya tidak takut. Lalu mungkin saudara bilang, jadi kami gak boleh ngerasa takut gitu. Saudara gini ya, merasa takut dengan takut itu adalah dua hal yang berbeda. Merasa takut itu berarti kita memiliki perasaan takut. Dan saya tahu bahwa kita semua pasti itu saudara. Saya sendiri pun pasti mengalami hal itu. Saya pasti pernah merasa takut. Gak mungkin saya gak pernah merasa takut saudara. Tapi merasa takut dan takut adalah hal yang berbeda. Kata takut itu saudara, ya bahasa Inggrisnya kan fear, ya fear. Nah itu mempunyai arti bahwa takut itu berarti kita itu saudara mundur. Mundur atau kita itu melarikan diri. Ya, kita mundur atau kita melarikan diri. Ya, jadi enggak masalah saudara merasa takut. Saya merasa takut. Yang penting apa saudara? Saya tidak mundur. Saya tidak lari. Saya enggak melarikan diri dari apa yang saya hadapi saat itu. Ya, jadi merasa takut dan takut adalah hal yang berbeda saudara. Tuhan enggak pernah melarang kita untuk merasa takut. Ya, Tuhan enggak melarang kita ketika kita ciut. Tuhan enggak melarang kita misalnya, gemetar saudara ya. Atau apapun juga gitu. Tapi yang Tuhan larang itu adalah jangan takut, jangan lari. Jangan mundur saudara dari apa yang engkau hadapi. Dan dari sekian banyak rasa takut saudara, kita akan membahas dua hal ya, akan membahas dua hal yang paling umum yang seringkali dialami oleh semua manusia. Walaupun sebenarnya banyak ya saudara ya, iblis itu menggunakan banyak cara-cara untuk membuat kita menjadi orang-orang yang takut saudara, menjadi orang-orang yang selalu ketakutan, kita cemas gitu saudara ya. Tapi ada dua hal dan saya kadang-kadang ngerasa saya nggak tahu ya seberapa banyak dari kita yang hadir di sini bahwa terkadang saudara merasa bahwa saat ini saya tidak ada di dalam sebuah posisi yang seharusnya saya berada karena saya punya rasa takut. Jadi seharusnya mungkin saudara nggak ada dalam situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini. Tapi engkau ada di sini, bisa jadi karena apa? Karena iblis menahanmu dengan perasaan takut sehingga engkau kayak nggak berani bertindak, engkau nggak berani melangkah. Kayaknya ya udahlah aku begini aja, aku di sini aja. Padahal mungkin Tuhan punya rancangan yang lebih dahsyat buat saudara. Tuhan udah menyediakan tadi yang saya katakan 7.000 lebih janji-janji. Tetapi saudara nggak bisa meraih itu semua. Saudara cuma kayak diam aja duduk pasrah. Kenapa? Karena iblis memenjarakan kamu dengan rasa takut. Nanti kalau aku coba ini nanti gagal. Nanti kalau aku kayak gini nanti kayaknya terlalu resikonya terlalu besar. Aku kayak gitu enggak saudara. Sehingga akhirnya saudara enggak berani melangkah. Saudara enggak berani masuk dalam sebuah terobosan-terobosan yang mungkin Tuhan sediakan. Kenapa? Dari zaman dahulu, zaman sekarang sampai masa depan saya mau begini-begini aja. Enggak ada yang berubah, begini aja.
Padahal terakhir saya khotbah bahwa mengiyakan apa yang Bu Tineke sampaikan ya, bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara pasti itu mengalami apa yang namanya perubahan. Pasti saudara, nggak mungkin. Ya, jadi itulah yang iblis lakukan selama ini. Dia menahan kamu, dia memenjarakanmu, dia membuat engkau merasa takut sehingga engkau nggak berani melangkah, saudara. Ya, dan dua hal yang paling umum ya, yang sering kali dilakukan oleh iblis supaya menahan langkah kita untuk menerima semua kebaikan dan janji-janji Tuhan. Yang pertama adalah kira-kira apa ya? Rasa takut apa yang paling umum? Yang pertama adalah takut tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Takut tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti kita punya banyak keinginan ya saudara. Saya nggak tahu apa di sini ada orang yang udah nggak punya keinginan lagi, saya nggak ngerti. Tapi setahu saya hanya orang yang sudah mati yang nggak punya keinginan. Pasti kita semua punya banyak keinginan. Ya, bahkan siapa yang paling tua di sini? Oh, ada mamanya Pak Handaya. Umurnya tadi berapa Oma? 82 tahun ya? 86. Oma masih punya keinginan nggak Oma? Masih mau tambah cucu atau mungkin tambah cicit? Mau? Maksud saya selama kita hidup saudara, pasti kita masih punya keinginan gitu loh. Mungkin masih sekarang Oma pengen apa? Keinginan hidup sehat, ya kan? Hidupnya baik-baik aja. Dia mungkin pengen ngeliat anak-anaknya bahagia, ya kan? Maksudnya ya udah gitu loh. Tapi punya keinginan saudara, ya. Nah, rasa takut yang pertama yang sering kali iblis gunakan ya untuk membuat kita nggak bisa bergerak itu adalah apa, saudara? Bahwa kita itu diberikan rasa takut tidak mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Saudara, saya percaya semua orang pasti pengen bahagia. Apa ada di sini yang nggak pengen bahagia? Ada? Mungkin takutnya saya salah, tapi ya saya koreksi. Pasti semua orang pingin bahagia dong, ya. Ingin bahagia dengan catatan bahagia ini menurut pemikiran kita masing-masing ya. Karena saya pasti yakin bahagia versi Bu Tineke sama Pak Gun pasti beda ya. Bahagianya saya mau begini-begini, bahagia saya gitu, pasti punya standar yang berbeda. Tapi semua orang pingin bahagia ya. Banyak orang yang ngerasa mungkin gini loh, oh untuk bahagia mungkin saya harus punya apa? Banyak uang ya. Oh mungkin kalau saya bisa bahagia kalau saya udah punya pasangan ya, baru saya ngerasa hidup saya bahagia. Atau mungkin oh kalau mau bahagia saya harus sukses dulu dalam pekerjaan saya ya. Oh kalau mau bahagia wah saya harus sehat, nggak boleh sakit ya. Jadi standar orang tuh beda-beda saudara ya. Dan saudara ketika kita menginginkan sesuatu saudara, ketika kita menginginkan semua itu ya untuk memperoleh apa ya, yang tadi saya bilang mungkin kebahagiaan yang kita inginkan ya, yang kita inginkan, seringkali kita tuh apa ya, berusaha sekuat tenaga ya untuk apa ya, untuk supaya kita mendapatkan hal-hal itu saudara. Ya, mungkin udah berusaha ya kan, ora et labora, berusaha berdoa untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang saudara dan saya inginkan. Tapi seringkali saudara, walaupun mungkin bahkan kita membawanya dalam doa, ya. Saya nggak tahu, tapi yang pasti seringkali ya, ada orang-orang yang biasa begini saudara, dia punya masalah, ya, dia punya keinginan saudara. Lalu dia berkata, dia berdoa sama Tuhan, wah dia sering berdoa, Tuhan, aku punya keinginan Tuhan, ya. Sebab memang nggak salah menyatakan keinginan sama Tuhan, ya. Aku punya keinginan gini-gini dan aku percaya Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat aku. Saudara, dia sering mendoakan hal ini, tetapi ketika apa ya, ditunggu-tunggu kok nggak dijawab-jawab doanya, lalu apa ya, tanpa sadar seringkali kita punya apa yang namanya backup plan saudara. Kita punya namanya apa? Rencana cadangan. Rencana cadangan kalau misalnya Tuhan lupa.
Kalau misalnya Tuhan terlalu sibuk, Tuhan mungkin capek. Sehingga apa yang saya minta ini kayak apa ya, kalau kita kayak mengajukan, dulu saya sering nonton film Santa Claus. Kalau misalnya mau menjelang Natal, anak-anak tulis surat, ya kan? Tulis surat kepada Santa Claus, mereka minta apa. Nah dalam film itu tuh seringkali, jadi kalau mulai bulan Desember Santa Claus tuh ternyata sibuk katanya kan. Di pabriknya tuh banyak hadiah dan dia sibuk. Tiap banyak apa ya, banyak order ya. Kata Fani banyak order, jadi bingung gitu kan. Terus sehingga adalah mungkin ya pesan-pesan atau permintaan-permintaan yang terlewat gitu loh. Karena dia terlalu sibuk. Jadi seringkali kita berpikir gini, ini masalah ini udah aku doain sekian lama ya. Hal ini udah aku gumulin sekian lama. Udah diimanin sekian lama tapi nggak terima-terima juga. Lalu kita mulai punya yang namanya rencana B. Kita langsung pergi ke cadangan cadangan backup plan kita saudara. Ya, seolah-olah tadi saya kata seolah-olah kayak gini, oh mungkin Tuhan itu lagi sibuk, Tuhan capek atau mungkin Tuhan lupa, jadi ya udah saya akan bantu Tuhan untuk mewujudkan apa yang saya mau. Ya saudara, saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi saya terkadang termasuk tipe yang seperti itu. Saya tipe orang gini saudara, kalau saya mau sesuatu dan saya bertekad, maka saya pasti akan berusaha untuk mendapatkan apa yang saya mau. Ya. Enggak berdoa Bu Sari, berdoa. Tapi enggak tahu ya, terkadang saya seperti itu saudara, saya tahu itu juga enggak benar ya. Terkadang gini loh, kalau menunggu, seolah-olah saya suka begini nih, Tuhan, ini saya punya masalah nih ya, saya ajukan ke Tuhan. Saya percaya Tuhan itu hidup, Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi tanpa sadar ya, di balik semua yang saya lakukan itu, secara nggak kasat mata tuh seolah-olah saya kayak ngasih tanggal sama Tuhan. Saya tunggu ya sampai tanggal 1 gitu, ngerti nggak? Tapi saya nggak ngucapin, saya nggak sadar. Itu terlihat dari pola apa yang saya lakukan kemudian. Kalau tanggal 1 tiba-tiba apa yang saya doakan, saya gumuli itu kok kayak nggak ada jawaban. Lalu apa? Saya mulai bertindak dengan cara saya sendiri. Itu saya, nggak tahu dengan saudara. Mudah-mudahan enggak. Sama halnya seperti ini saudara. Kisah Abraham dan Sarah. Ya. Kita tahu semua kisah Abraham dan Sarah di mana Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Ya kan? Tapi saya juga nggak tahu loh kalau kita ada dalam, kita sering kali ngomong gini ya, ini salahnya si Abraham nih. Nggak kuat dia jadi laki-laki. Bisa dikontrol sama perempuan. Padahal kan Tuhan udah ngomong sama dia akan diberikan keturunan. Ya kan? Tapi apa? Istrinya ngomong gini dia goyang gitu. Kalau misalnya dia setia cuma ada si Ishak gitu kan. Sampai saat ini perseteruan kita katanya sama saudara kita itu gak akan terjadi saudara. Dengan keturunan Ismail itu gak akan terjadi gitu loh. Jadi kita semua tahu bahwa ketika Abraham dan Sarah sedang menunggu janji Tuhan saudara, yang memang sangat lama ya, mereka mulai jenuh, mereka mulai bosan. Ini benar gak sih ngelihat kondisi keadaan ya kan, katanya Sarah udah mulai mati haid ya kan. Lalu pastilah kayaknya apa ya, kayaknya Tuhan lupa nih, kayaknya Tuhan lupa, mungkin sibuk dia. Lalu kembali apa yang dilakukan Sarah? Mungkin sama seperti yang saya lakukan. Lalu Sarah punya idenya sendiri, punya rencananya sendiri karena dia nggak sabar menunggu tangan Tuhan. Ya, yang dia lakukan apa? Dia bilang sama Abraham, aku punya ide. Ya, karena Tuhan juga nggak turun-turun tangan memberikan kita keturunan. Aku punya ide. Gimana kalau engkau hampiri hambaku si Hagar itu? Supaya apa? Supaya melalui dia kita bisa punya keturunan. Saudara tahu nggak, terkadang ide-ide yang kita lahirkan akibat ketidaksabaran kita, itu adalah ide-ide yang gila saudara. Saudara bayangin nggak sih, di mana ada perempuan yang rela memberikan suaminya kepada perempuan lain saudara. Itu gila namanya. Ya. Semua perempuan atau istri nggak ada yang mau berbagi suaminya sama perempuan lain. Tapi ini karena ide gilanya dia, karena dia udah kayak, aduh udah kayak Tuhan lupa ini. Dia membangun sebuah rancangannya sendiri saudara.
Dan saya nggak tahu berapa lama saat ini saudara ada dalam penantian itu saudara. Tapi saudara, kita belajar dari Abraham dan Sarah. Ya, jangan punya rencanamu sendiri. Kalau kamu memang tahu Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan akan berikan. Percaya aja, nantikan aja saudara. Kalaupun misalnya engkau nggak mendapatkan apa yang engkau inginkan, saudara pernah nggak berpikir, jangan-jangan apa yang aku minta itu salah. Jangan-jangan apa yang aku inginkan itu memang tidak disediakan buat aku, saudara. Kita baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginin sesuatu, tetapi kamu gak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu lanjutannya adalah, dan bisa jadi kamu berdoa tetapi kamu tidak mendoakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi doa kita itu adalah sesuatu yang murni menurut keinginan kita aja, bukan dengan keinginan Tuhan, saudara. Ya. Kalau misalnya saudara tanya, apa sih yang kita mau? Apa sih yang kita inginin? Apa yang saya mau? Saudara, apa yang saya mau, saudara? Teman-teman di sini sebagian besar tahu saya suka makan. Ya, kalau saya mau ngikutin maunya saya, saudara, ya, saya dalam sehari mungkin bisa makan 7 kali, 8 kali, itu yang saya mau, itu yang saya ingini dalam, makan ini enak nih, habis ini pulang gereja makan ini, mantep, ya kan, makan tawa, makan kulit, makan apa lagi tuh, segala macam. Tapi bukan berarti apa yang saya inginkan itu baik buat saya, ya kan. Apa yang saya mau? Saya mau kalau hari Minggu saya nggak mau bangun pagi. Saya mau males-malesan, saudara. Guling-gulingan, apalagi ini berapa hari ini udaranya lagi mendung ya. AC-nya dingin. Bangun pagi-pagi itu nggak enak. Mungkin sebagian orang udah terbiasa, buat saya nggak. Saya nggak terbiasa bangun pagi. Jadi apa yang saya mau? Saya pengennya masih di rumah tadi, ngapain kesini gitu loh. Apa yang saya mau? Saya mau melakukan hobi saya sesukanya. Saya mau, ya udahlah, hidup aja buat diri sendiri, enak, ngapain gitu loh. Tapi apakah apa yang saya mau dan saya inginkan itu benar buat saya? Tadi kita melihat contoh Abraham dan Sarah. Kita melihat contoh yang lain, saudara ya. Bagaimana Abraham dan Sarah, mereka adalah orang-orang yang apa ya tadi ya, memberikan apa yang mereka inginkan kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menjawab dengan lama, lalu mereka punya rencana berikutnya, saudara. Ya. Dan contoh yang kedua adalah tentang Yesus, saudara. Saudara tahu, menurut saudara, Tuhan Yesus itu mau nggak sih disalib? Mau nggak, saudara? Sebab firman Tuhan mengatakan gini, bahwa Tuhan di malam ketika sebelum dia disalibkan, dia pergi ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemani, dan di situ dia berdoa. Apa yang dia doakan, saudara? Dia berdoa supaya apa? Tuhan, kalau boleh dilalukan cawan ini daripadaku. Saudara, siapa? Emang Tuhan itu istilahnya, memang dia Tuhan, tapi dia juga manusia saat itu, saudara. Siapa sih yang mau disakiti? Siapa yang mau disiksa? Apalagi dia tahu dia akan menanggung semua dosa manusia. Dan dia berdoa bukan cuma 1 kali, saudara. Dia berdoa sampai 3 kali. Dia berkeringat, dia gemetar. Mau gak Tuhan disalib? Tapi di endingnya dia bilang apa? Bukan kehendakku, bukan apa yang aku mau, bukan apa yang aku inginin, tapi apa yang engkau mau. Ini adalah 2 contoh yang kontras, saudara. Yang pertama, dekat sama Tuhan juga, punya keintiman juga, ya kan. Menerima janji Tuhan, awalnya dia percaya, tapi lama-lama karena kelamaan dia mulai ragu, lalu dia punya backup plan.
Dia mulai bertindak dengan caranya sendiri. Tapi yang kedua, contoh yang kedua kita melihat bahwa Yesus juga gak mau saudara. Yesus gak ingin mengalami segala sesuatu yang dia alami di kayu salib. Tapi tidak selamanya apa yang saudara dan saya inginin itu baik dan benar buat kita. Tapi masalahnya, hal ini dipakai saudara sama iblis. Iblis memakai hal ini untuk membuat kita gak bisa menerima janji Allah itu. Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Abraham menerima janji Tuhan saudara. Tapi rasa takutnya, ya, rasa takut dia ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia bilang sama Tuhan apa? Tuhan, untuk apa engkau mengaruniakan segala sesuatu? Engkau berikan aku harta, engkau berikan aku hamba-hamba, ya kan, ternak yang banyak, buat apa? Mau diwariskan ke siapa Tuhan? Jadi Abraham itu punya keinginan dalam hatinya untuk punya keturunan. Dan rasa takutnya dia saudara, ya, rasa takut ketika dia tahu, waduh ini istrinya udah menopause, ya kan, dia udah makin tua, dia mulai takut sehingga ketika istrinya punya ide dan rencana gila, dia ikutin saudara. Dan mungkin ini yang mungkin seringkali tanpa sadar kita alami ya saudara ya. Ketika kita lelah, kita capek menunggu janji Tuhan dan rasa takut bahwa kita nggak mendapatkan apa yang kita mau, itu membuat kita mulai mengambil rencana kita, mengambil rancangan kita sehingga kita menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan buat saudara dan saya. Dan disitulah saudara, masalah dimulai. Masalah mulai datang. Maka tadi firman Tuhan bilang, segala sesuatu ya, baik itu pertikaian, pertengkaran, apapun itu terjadi karena apa? Karena hawa nafsu saudara, karena keinginan daging. Ya, firman Tuhan bilang apa? Karena ingin memperkaya diri, ya, ingin memperkaya diri, banyak orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang Kristen itu sekarang banyak jatuh saudara di masalah uang. Saudara mungkin tahu ya di berita yang lagi heboh sekarang ya tentang hamba Tuhan lah yang begini begitu segala macam. Tapi memang banyak hamba Tuhan dan bukan cuma hamba Tuhan, orang Kristen jatuh dalam masalah uang. Kenapa? Karena punya banyak keinginan yang ingin dipuaskan saudara. Dan ketakutan bahwa kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu membuat kita melangkah dengan ide-ide bodoh kita, dengan rancangan kita yang rusak. Sehingga apa? Saat ini engkau dan saya ada dalam berbagai masalah. Mungkin saat ini saya mau mendorong saudara ya untuk gini saudara. Berani nggak sih saudara saat ini untuk mulai melakukan bahwa gini, akan selalu gini, Tuhan aku akan selalu menyatakan keinginanku ya kepadamu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Kita boleh mengajukan banyak permohonan sama Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Karena saudara gini, kalau kita bisa melakukan atau mendapatkan semua yang kita inginkan, maka saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang yang saudara inginkan. Saya kemarin ngomong sama Tania kalau mama ngomong gini kamu ngerti gak? Dia bilang mama bikin bingung. Gini saudara, kalau kalian bisa mendapatkan, bisa melakukan semua apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak bisa menjadi orang yang kalian inginkan. Contohnya gini saudara, saya ambil contoh Pak Jeff aja ya, nggak usah contoh lain. Saya tahu gini loh, dalam hatinya Pak Jeff nih ya, dia punya keinginan bahwa dia harus misalnya menjadi orang yang kuat ya, menjadi orang yang tegas ya kan, menjadi orang yang berintegritas ya kan. Tapi masalahnya
itu menjadi orang yang dia inginkan ya. Tapi masalahnya Pak Jeff juga punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan istilahnya dia bisa dekat sama semua orang. Dia punya keinginan kalau dia tuh bisa menyenangkan orang, bisa bantu semua orang, bisa apa ya, punya hubungan yang baik lah sama semua orang. Sehingga mungkin bisa jadi gini loh, karena keinginan hatinya ini ya, bahwa dia nggak mau ribut ya. Suami saya ini paling nggak suka ribut, dia orang cinta damai sedunia, saudara. Ya, tetapi kalau dia cinta damai, saudara, ya itu keinginan hatinya. Dan ketika dia ingin menjadi orang yang berintegritas, ngerti? Berarti dia nggak akan nyaman, saudara, untuk menegur orang ketika orang melakukan kesalahan. Ngerti ya? Karena ketika dia ingin menjadi orang yang berintegritas, mau nggak mau dia harus keluar dari apa yang dia inginkan, yaitu apa tadi? Damai dengan semua orang. Dia harus mengkonfrontasi orang. Kamu salah loh, kamu nggak boleh begini-gini. Saya tahu nggak semua orang bisa ditegur, saudara. Ada orang yang bisa menerima, ada yang enggak. Tapi apa yang Pak Jeff lakukan itu kemudian mempunyai apa? Sebuah akibat, bisa jadi orang itu nggak terima dan hubungan dia jadi renggang dong. Dan itu Pak Jeff nggak mau. Dia nggak mau punya hubungan yang rusak dengan siapapun juga. Dia mau damai di bumi seperti di surga. Masalahnya karena keinginan hatinya itu seringkali dia kompromi, saudara. Jeff, dia salah loh ini gini. Udahlah nanti juga ini gitu, ngerti gak saudara? Sehingga akhirnya apa? Kalau dia bisa melakukan semua yang dia inginkan, dia tidak bisa menjadi orang yang dia inginkan. Di sini semuanya mau jadi orang jujur. Pasti kan, amin. Saya mau jadi orang Kristen yang jujur, 100%. Tapi kan ada momen-momen ketika kita ada dalam kondisi, aduh kayaknya harus bohong. Gak bisa, harus bohong Tuhan. Ngerti gak? Jadi gitu saudara, ketika kita bisa melakukan apa yang kita mau, kita inginkan, kita tidak akan bisa menjadi orang yang kita inginkan. Oke? Atau mulai sekarang, saya tantang saudara, berani gak saudara mengganti cara saudara berdoa? Selama ini mungkin seringkali kita mengajukan permohonan, keinginan hati kita sama Tuhan. Tapi coba sekarang ganti cara kita berdoa. Kita berdoa begini sama Tuhan, Tuhan tolong ya, Tuhan aku minta tolong sama Tuhan untuk tidak memberikan apapun yang aku minta sama Tuhan, kalau itu tidak baik untukku dan tidak baik untuk kerajaan-Mu. Berani gak saudara berdoa gitu? Amin, puji nama Tuhan. Ya, berdoa, Tuhan saya minta tolong Tuhan, jangan pernah berikan apa yang saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan tahu itu gak baik buat saya dan itu gak baik buat kerajaan-Mu. Karena kita gak tahu apa yang baik buat kita, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Saya tantang saudara dan saya saat ini, mulai saat ini kita berdoa, apa yang baik buat saya dan buat kerajaan Tuhan, itu yang Tuhan berikan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi itulah ketakutan yang pertama, bahwa iblis memakai ketakutan itu, bahwa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita mulai itu saudara, gak percaya sama Tuhan, sehingga kita gak memperoleh janji-janji Tuhan. Itu adalah ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua apa saudara? Ketakutan yang kedua adalah ketakutan akan kegagalan. Ya, ketakutan akan apa? Ketidaksempurnaan. Saya nggak tahu di sini, saudara ada nggak yang merasa dirinya perfeksionis? Ada nggak? Sebenarnya saya bisa ngelihat sih. Nggak datang yang perfeksionis ya? Ada nggak saudara yang merasa dirinya perfeksionis di sini? Nggak ada ya? Apa nggak tahu kali ya? Perfeksionis itu apa Bu Sari? Perfeksionis itu adalah orang yang mau segala sesuatu itu yang terbaik gitu saudara. Terbaiknya versinya dia gitu. Saudara, tiap-tiap orang, semuanya kita tuh punya sisi perfeksionis ya. Semua orang saudara. Semua orang pasti punya sisi-sisi perfeksionis.
Tetapi saudara, ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang mempunyainya sangat banyak saudara. Ya. Jadi orang-orang ini saudara, biasanya mereka adalah orang-orang yang susah untuk bahagia. Saya adalah salah satunya saudara. Saya mau segala sesuatu tuh nggak boleh gagal gitu. Segala sesuatu tuh harus sempurna gitu. Makanya saya mungkin orangnya agak kritis ya. Mungkin yang kenal saya tahu saya banyak suka mengkritik saya saudara. Saya tahu tuh nggak benar, itu nggak boleh. Karena itu saudara, saya kayak buat saya ketidaksempurnaan itu adalah sebuah kegagalan. Dan jujur buat orang-orang kayak saya ya, yang mau segala sesuatu, wah gini-gini, kami itu tuh susah bahagia. Susah bahagia kenapa? Bukan cuma ke keluar, tapi biasanya itu juga kami lakukan ke dalam. Ya, susah untuk senang kenapa? Karena biasanya saudara, orang-orang yang perfeksionis. Sebenarnya saya punya anak yang perfeksionis, tapi hari ini dia nggak datang saudara. Maka saya bilang, kamu nggak bisa datang. Nggak bisa mah, hari ini tiba-tiba pertandingan tenisnya dimundur. Dia lebih parah dari saya sih sebenarnya. Jadi saudara gini, orang-orang perfeksionis itu susah untuk bahagia. Kenapa? Karena mereka tuh nggak bahagia dengan dirinya sendiri saudara. Jadi gimana dia mau bahagia dengan hidup kalau dia nggak bahagia dengan dirinya sendiri? Ya. Kenapa saya nggak bahagia dengan diri sendiri gini loh? Orang perfeksionis tuh ngerasa ada aja yang salah sama dirinya saudara. Kayak kurang inilah, kurang itulah, kayak kayak nggak pernah bener gitu, ada aja yang salah gitu saudara. Dan saya ada sih di situ, tapi nggak se ekstrim anak saya. Saya kalau boleh jujur, kalau sekarang nih saudara, zaman sekarang kayaknya udah mulai agak maju ya. Tapi pada masa saya muda saudara, ya ketika saya remaja, hidup sebagai perempuan dengan punya kaki yang size-nya 40,5, itu nggak nyaman saudara. Saya cari sepatu susah. Kaki saya gede saudara, beneran gede, 40,5, kadang-kadang 41, cewek gitu loh. Dan saya nggak suka sama kaki saya kadang-kadang lihat orang, sepatunya bagus ya. Giliran saya beli size 40 jelek saudara. Karena sepatu sebagus apapun, kalau size gede jadi jelek, beneran deh. Dan saya kadang-kadang Tuhan kenapa sih, coba kakinya dikasih size 38 gitu, kayaknya cakep gitu pakai sepatu. Ya, saya juga nggak suka dengan ini saya misalnya jidat saya agak lebar saudara, makanya saya kadang-kadang suka pakai poni-poni dikit ya kan. Terus saya juga sebenarnya nggak cukup suka dengan kepribadian saya saudara. Ya, kalau boleh milih saya pengen punya kepribadian kayak suami. Karena kayaknya kalau kepribadiannya kayak Pak Jeff itu kan enak saudara, banyak yang senang sama dia. Saya tahu banyak yang senang sama dia. Tapi kan saya nggak bisa milih kan saudara, saya nggak bisa kayak, saya pengen kayak suami saya gitu. Nggak bisa saudara, saya udah belajar mencoba, nggak bisa. Paling ya bisanya bentar doang, bisa hilang lagi gitu loh. Nggak bisa gitu saudara. Dan saya jujur nggak suka. Saya nggak suka dengan kepribadian saya yang kayak tadi misalnya gampang suka, kok begini, kritik kok begitu gitu. Saya nggak suka saudara. Saya nggak suka ketika dengan raut muka saya yang sering dikomplain sama anak-anak kalau saya lagi diem, dibilang mama mukanya jutek banget, judes tau nggak, cembetut dulu. Padahal saya nggak ada maksud begitu gitu loh, dan saya nggak suka gitu. Kalau perlu kayak pengen digambar gitu, ada senyum dikit gitu. Jadi kayaknya Ibu Sari sekarang senyum loh, padahal saya gambar gitu, kayak joker. Nggak suka saya. Saya nggak suka ketika kadang-kadang saya ngerasa bahwa di tempat baru, ketemu orang baru, saya kayak awkward, nggak nyaman. Kayak kesannya orang kadang-kadang nggak ngerti, ini orang sombong ya. Tapi saya nggak ada maksud untuk sombong, cuma memang saya bukan tipe kayak Pak Jeff yang hahaha sama semua orang. Saya nggak kayak gitu loh. Dan saya nggak suka saudara. Dan saya bergumul cukup lama untuk bisa menerima diri saya apa adanya. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara benar-benar 100% menerima diri saudara? Karena saudara, satu hal yang harus kita pahami,
Ya, rasa takut atas kegagalan, rasa takut atas ketidaksempurnaan itu saudara, itu membuat atau menjebak kita. Apa ya, yang kayak tadi saya bilang loh, susah untuk bahagia saudara, susah untuk senang, susah untuk melihat keindahan yang telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara, satu-satunya cara agar kita bahagia dengan diri kita sendiri adalah ketika kita mengetahui ya bahwa saudara dan saya, kita semua ini memiliki ketidaksempurnaan. Ya. Ketika kita bisa menerima bahwa ada yang tidak sempurna atas diri kita, maka saudara dan saya kita akan bisa bahagia. Oleh karena itu saudara, berhenti membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Zaman sekarang, generasi sekarang adalah generasi yang paling bahaya. Karena mereka sebenarnya saudara adalah generasi yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena bahaya dari medsos, ya saudara ya. Medsos itu yang sering mereka lihat, hidup-hidup orang ya. Semua kan yang ditampilin yang bagus-bagus ya. Semuanya yang bagus. Udah diedit ya kan, nggak ada yang gemuk dibikin kurus, yang perutnya buncit dibikin six pack, semuanya bisa saudara. Ya, jerawatan dibikin halus. Jarang jalan-jalan tapi istilahnya pas lagi pergi fotonya saudara. Saya cuma mau cerita nggak apa-apa ya, minta maaf sama anak saya. Jadi gini saudara, kita misalnya nih ya, saya pernah punya peristiwa gini. Misalnya kita pergi liburan ya. Pergi liburan, sorry ya dek, pergi liburan. Jadi anak saya tuh suka pakai bawa baju banyak. Misalnya pergi 3 hari nih. Saya bilang gini, kamu pergi 3 hari ngapain bawa baju banyak-banyak? Dia bilang gini, kan buat foto mama. Emang sehari ganti baju berapa kali? Ya kan nanti ada, jadi gini mama, nanti kalau mau upload baju, kalau bajunya sama kan orang kesannya tahu nih, dia ada di hari yang sama. Padahal mungkin harinya sama saudara, tapi ganti-ganti baju gitu loh. Supaya kesannya tuh jalan-jalan terus banyak baju. Maaf ya dek. Gak apa-apa sayang. Jadi buat saya gitu loh saudara, jadi gini loh. Karena medsos yang ada di sekeliling kita ini ya, tanpa sadar seringkali kita apa ya, membanding-bandingkan hidup kita. Nanti kalau kita lihat medsos gini, ya ampun kasihan amat ya, itu dia jalan-jalan melulu, wih dia makan-makan enak ya kan, yang di foto-foto tuh makanan semua kan, ih makannya enak-enak sedangkan gua gak pernah ya kan, ih bajunya bagus-bagus, ih dia sekarang jadi cakep, ih kayaknya banyak duit dia, ih kayak kaya, ih badannya keren banget, ih kok dia hidungnya sekarang tambah mancung, ih pengen itu pasti tuh operasi tuh di Korea, aduh mungkin kalau matanya diginin bagus ya, ih cakep ih. Jadi ngerti gak saudara? Orang-orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain itu juga adalah orang-orang yang susah bahagia saudara. Tetangga baru beli mobil baru, ya kan? Dia rumahnya pindah loh, sepatu baru, tas baru, semuanya kayak dibanding-bandingin terus saudara. Berhenti membanding-bandingkan dirimu. Saudara, Tuhan gak akan pernah menolong saudara dan saya ya untuk menjadi orang lain. Ingat ya, Tuhan tidak akan menolong saudara dan saya untuk menjadi orang lain. Yang Tuhan tolong adalah untuk menjadi dirimu sendiri dalam versi terbaikmu. Ya, nggak usah niru-niru orang. Rambut lagi ngetren warna ini diikutin semua. Ya, potongan begini diikutin semua. Oh, sekarang lagi ngetren ini, nggak usah saudara. Stop. Jadi dirimu sendiri. Engkau unik. Engkau unik, engkau berharga saudara. Dan ketika engkau tahu bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna. Semua orang itu punya kekurangan. Semua orang itu punya kelemahan. Dan ketika engkau menerima kelemahan dalam dirimu saudara, engkau akan bahagia. Amin. Dan itu adalah ketakutan kedua yang dipakai oleh iblis saudara. Bahwa engkau takut gagal. Gak apa-apa gagal saudara. Gak apa-apa Tuhan bilang. Sebab saudara tahu gak, ketidaksempurnaanmu itulah yang membuat engkau membutuhkan Tuhan. Kalau engkau sempurna, ya, engkau mampu melakukan segala sesuatu, engkau tidak butuh Tuhan lagi. Tapi karena engkau tahu engkau lemah, engkau gak sempurna, maka engkau tahu engkau butuh Dia. Amin. Ini adalah dua ketakutan yang sering kali dipakai oleh iblis saudara. Dengan cepat kita akan masuk dalam Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35 firman Tuhan begini saudara.
Pada waktu matahari terbenam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita menyeberang. Ya, Yesus berkata pada murid-muridnya dalam Markus 4 ayat 35, marilah kita menyeberang. Ya, itu ayat 4, 35. Lalu kalau kita loncat ke Markus 5 ayat 1, di situ diceritakan bahwa sampailah mereka ke seberang. Ya. Pasal 4 ayat 35 Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu pasal 5 ayat 1 berkata, mereka sampai ke seberang danau. Masalahnya saudara, di antara ayat 35 sampai pasal 5 ayat 1 terjadilah peristiwa badai. Seringkali saudara dan saya, ketika kita menerima janji Tuhan, kita bersemangat saudara. Kita bersemangat, janji Tuhan. Tapi kemudian kita mengalami apa yang namanya badai dalam hidup kita. Badai itu adalah hal-hal tadi yang mungkin bisa saya contohkan. Sebuah peristiwa, kondisi yang, Tuhan kok untuk menerima janji Tuhan tuh susah sih. Tapi saudara, saya mau siang hari ini kita yakin saudara bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Saudara masih percaya enggak bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi? Ketika Yesus berkata, marilah kita ke seberang, marilah kita ke sini, marilah kita ke situ, aku akan membawa engkau ke suatu tempat. Dan kemudian kita melihat bahwa Yesus melakukan apa yang dia katakan. Cuma masalahnya, dalam menjalani semua itu ada badai yang terjadi saudara. Dan kita tahu ketika badai itu datang, murid-murid berteriak, mereka panik. Kenapa? Karena Yesus dikatakan sedang tertidur. Seringkali mungkin itu yang saudara dan saya alami. Ketika ada masalah dan kondisi, ketika kita merasa takut saudara, kita berpikir, Yesus mungkin sedang tertidur saudara. Yesus sedang tertidur. Dan kita mencoba membangunkan Yesus dengan ketakutan kita saudara. Singkat cerita kita tahu bahwa Yesus kemudian bangun dan Yesus menghardik badai itu, diamlah. Dan seketika itu tenanglah badai itu saudara. Seringkali kita ngerasa gini, andaikan Yesus ada dalam rumah tanggaku, andaikan Yesus ada dalam bisnisku, andaikan Yesus ada dalam gereja ini, Yesus ada dalam apa yang kita lakukan, saya pasti tidak akan pernah merasa takut. Tapi cerita ini membuktikan loh saudara, murid-murid itu satu perahu sama Yesus dan mereka masih merasa takut. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan itu di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya makanya tadi mengatakan saudara, rasa takut itu memberikan akses kepada iblis untuk masuk dalam hidup saudara dan saya. Rasa takut memberikan jalan kepada iblis untuk masuk dalam hidup saudara dan saya. Tapi iman memberikan jalan bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara masih percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi?
Mungkin sekarang aduh Tuhan kayaknya lagi tidur. Mungkin sekarang kayaknya Tuhan aduh lama banget. Tapi kita bisa melihat bahwa setiap perkataan Yesus itu digenapi, saudara. Mungkin waktunya gak seperti yang kita harapkan. Bangkitkan iman percayamu. Jangan biarkan rasa takut menahan engkau untuk menerima janji-janji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Dikatakan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya roh ketakutan. Jadi kalau saudara dan saya merasa takut, dengan yakin seharusnya saudara dan saya bisa berkata bahwa ini bukan dari Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya merasa takut, kita dengan gagah berani berkata bahwa no, ini bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut. Ini bukan dari Tuhan. Rasa takutmu, rasa khawatirmu, gentarmu itu bukan dari Tuhan, saudara. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan hal itu. Bagaimana cara saudara dan saya bisa menang atas rasa takut? Segala tipu daya iblis yang akan iblis serang, iblis berikan kepada kita, saya percaya kita akan bisa menang atas rasa takut itu. Kenapa saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Cara yang paling ampuh untuk saudara dan saya tidak lagi mengalami atau sering merasa takut adalah ketika engkau tahu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan, bahwa engkau diterima oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati untuk engkau dan saya. Saudara, ketika engkau tahu bahwa engkau dikasihi, dikatakan apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya mau bilang sama saudara siang hari ini, saudara, Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu. Gak penting apa yang kamu lakukan, Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu. Apapun situasi dan kondisimu saat ini, Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa lebih lagi mengasihimu seperti Dia mengasihimu saat ini, saudara. Dia mengasihimu, saudara. Jangan keras sama dirimu sendiri. Gak usah terlalu menghukum dirimu sendiri. Gak usah dengan pasang standar-standar yang bikin kalian capek, saudara. Tuhan mengasihimu, saudara. Engkau tidak perlu membuktikan apa-apa sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untukmu sebelum engkau bisa melakukan apapun. Gak ada yang perlu engkau buktikan ke Tuhan. Supaya Tuhan bisa lebih sayang lagi sama kamu. Oh, harus berdoa sehari berapa jam supaya Tuhan tambah sayang. Enggak, saudara. Tuhan sudah ada dalam level tertinggi untuk mengasihimu, saudara. Gak ada lagi satu hal pun yang bisa engkau lakukan untuk membuat Dia bisa lebih lagi mengasihimu seperti Dia mengasihi saudara pada saat ini. Dia mengasihimu, saudara. Dan ketika engkau menerima kasih Tuhan, engkau menerima dan mempercayainya, maka dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Puji nama Tuhan.